sesi jamaah bertanya. Terakhir Ustaz yang bertanya. Jadi interaktif ya, dialogis, bukan monologis, dialogis. Baik, kita langsung saja. Di mana kajian kita di hari pertama ini setelah sama-sama kita buka tadi, topik umumnya ketahanan keluarga muslim. Ketahanan keluarga muslim, tapi bagi saya diberikan judulnya kedudukan rumah tangga dalam agama dan negara. Kedudukan rumah tangga dalam agama dan negara. Walaupun judul ini agak umum, tapi nggak apa-apa. Penting kita urucutkan, kita arahkan kepada dua sisi. 3 pembahasan. Pertama pembahasan rumah tangga, yang kedua agama, yang ketiga negara. Apakah duluan negara, tapi lihat lebih bagus duluan agama. Pertama kita pahami dulu pengertian rumah tangga. Rumah tangga, karena ada orang berbayang ada rumah, tidak ada tangganya. Itu dulu rumah tangga, dulu ada rumah, ada tangganya. Sekarang ada rumah, nggak ada tangga lagi. Masuk loh gitu. Dulu rumah panggung, apalagi rumah Aceh, tangganya sampai 9 apa namanya? Urunnya anurian. Ada yang 7. Nah, kita persilakan ke rumah, nelangkah urumo, bahasa bagus sekali. Silakan Bu langkah ke rumah. Kalau sekarang bertambah urumo, karena nggak ada tangga lagi. Tambang juga ada dipakai kalimat itu untuk bukan manusia. Itulah di segi bahasa sangat mulia. Ya, kalau dulu melangkahkan kaki ke rumah, bukan itu yang kita bahas. Tetapi rumah tangga adalah sebuah unit terkecil dalam sebuah, apalagi sebuah negara, ya, sebuah unit terkecil. Dari rumah tangga itu menjadi kampung. Di bawah kampung ada lagi lorong-lorong ataupun dusun-dusun. Kemudian dalam ruang yang paling besar lagi menjadi sebuah negara. Inti daripada rumah tangga di dalamnya adalah ada pemimpin, bapak dan ibu. Bapak bagi anak-anak, ibu juga bagi anak-anak, ayah bagi anak-anak, dan juga mak bagi anak-anak. Ibu seorang istri seorang bapak suami seorang ibu. Itu yang perlu kita pahami. Dalam agama, rumah tangga itu disebut dengan al-madrasatul ula, tempat pendidikan pertama. Al-madrasatul ula, itulah pandangan agama. Boleh nanti kita cari lagi rujukan lain, ya, literatur lain, bagaimana kedudukan rumah tangga. Al-madrasatul ula, tempat belajar, madrasah, sebuah tempat pembelajaran yang pertama. Pembelajaran di situ bukan hanya pembelajaran dalam bentuk ilmu, tapi juga pembelajaran karakter yang diwarisi kepada anggota keluarga dan kita rumah tangga. Yang sasaran pembelajaran dalam ilmu pendidikan 3, itu tidak boleh lepas. Sasaran pendidikan dalam ilmu pendidikan, sasaran pembelajaran 3, sasaran madrasah itu 3. Isi otak dengan ilmu, isi hati dengan iman, rampil anggota tubuh
mengerjakan sesuatu. Calon, terampil. Ada orang punya ilmu tapi gak terampil. Ada orang terampil tidak berdasarkan ilmu. Tapi kalau tiga-tiga ini disatukan, bagus kan? Kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini tugas rumah tangga yang tadi al-madrasatul ula. Di situ guru yang paling utama adalah ibu bagi anak-anak dan juga ayahnya. Tapi yang paling lama berkecimpung dengan anak-anak adalah ibunya. Ibunya bukan hanya setelah lahir, sebelum lahir. Nah, di sini. Ibu bawa berapa bulan? Wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Wa fisaluhu fi amin. Baru ibu pisah dalam tempo 2 tahun. Dalam surah Luqman, ibu merasakan itu. Walaupun akhir-akhir ini proses lahir dibantu dengan operasi, tapi lebih terasa lagi kalau proses kelahiran itu secara normal, nyawa taruhannya. Sekarang sikit-sikit kan di sesar, operasi sesar, buka terus gitu. Kalau ada tiga operasi. Dulu nggak ada itu. Nah, jadi ibu-ibu jamaah rahmatullah, ini yang perlu kita ketahui dulu. Kedudukan rumah tangga dalam agama al-madrasatul ula adalah sekolah pertama. Kalau ada sesuatu yang tadi Ibu jelas sampaikan dalam pengantar, bagaimana kondisi akhir-akhir ini yang disebut dengan ada kegaduhan, kekerasan, begal-begalan. Itu orang bertanya, kadang-kadang sering ditanya, itu di anak mana? Mana orang tuanya? Di mana kampungnya? Apa tujuannya? Berarti seakan-akan kurang berhasil waktu di RT tadi, rumah tangga tadi, kurang berhasil. Konsep itulah yang tadi kami sampaikan. Kognitif, isi otak dengan ilmu, ajarkan Al-Quran, ajarkan Tauhid, isi hatinya dengan keyakinan, isi hatinya dengan sesuatu yang melekat. Saya sampai sekarang masih teringat orang tua ini, kan saya udah tua ini, udah 8 tahun pensiun. Sering orang tua dahulu berkata untuk mengisi hati, kalau dengan adik di rumah jangan pukul-pukul adik, tangan nanti dipotong oleh Tuhan. Langsung kaitan dengan Tuhan, dengan Allah. Jangan ambil-ambil punya orang, tangan dipotong oleh Tuhan. Melengket di hati kita. Saya sampai sekarang masih teringat. Seakan-akan dikala kita berbuat sesuatu yang salah, terbayang wajah orang tua. Sejauh mana itu? Itu betul-betul waskat, pengawasan melekat yang disampaikan lewat afektif, nilai ke hati tadi. Karena tulus dia sampaikan. Ini al-madrasatul ula. Guru yang paling utama adalah ibu, mamanya, ataupun tidak dipisahkan dua-dualah. Cuman itulah tadi mulainya dari kandungan, ibu sudah mendidik dia, sudah masuk nilai-nilai pendidikan. Maka ada sugesti-sugesti yang kalau kita lihat mungkin secara dasarnya
tidak ada khusus yang khusus misalnya begini supaya nanti anak ibu tampan, cantik, sering baca surah Yusuf misalnya. Itu lebih pada sugesti. Padahal yang disuruh semua Al-Quran baca. Baik surah Yusuf betul. Hubungannya dengan ketentraman hati tadi, ketenangan jiwa. Apa artinya? Untuk menurunkan nilai-nilai yang ada pada ibu, semacam karakter, langsung turun kepada anak. Jadi sangat mendasar ya, sangat mendasar pendidikan rumah tangga itu. Ibu-ibu sebagian sudah melewati. Sebagai yang masih muda-muda mungkin masih ada proses. Yang sudah melewati, kita berikanlah pelajaran itu kepada anak-anak kita, kepada menantu-menantu kita. Yang di sana kita turut ambil bagian mengasuh cucu-cucu kita. Barangkali dulu tidak teringat seperti ini, tidak ada hukum pencerahan seperti ini. Yang sudah lanjut usia, bukan lagi proses bisa melahirkan. Itulah kita wariskan kepada anak kita, kepada menantu kita, yang juga cucu itu anak kita juga. Oh barangkali dulu tidak sempurna ke anak kita, coba sekarang ke cucu kita dan juga anak-anak didik lainnya. Tiga nilai tadi: isi otak dengan ilmu, isi hati dengan iman, anggota tubuhnya terampil dia. Kalau dia tahu bahwa salat wajib, puasa wajib, mampu dia melaksanakan dengan anggota tubuhnya. Bukan hanya tahu, itu tidak terampil namanya. Oh ini wajib salat. Dia gerakkan tubuhnya untuk melaksanakan. Ada perintah di sini, perintah di hati. Maka timbul satu teori lagi dalam pendidikan. Ini ada ibu-ibu dari pendidikan, ya. Teori dari tokoh pendidikan nasional yang diucapkan dalam bahasa Jawa. Orang tua harus memberikan keteladanan. Ingarso Suntolodo, kata Ki Hajar Dewantara. Ingarso Suntolodo. Orang tua itu memberikan contoh di depan. Tolodo itu teladan. Teladan. Itu kadang-kadang kita nggak usah ngomong itu, berbuat terus dia ikut. Daripada banyak ngomong, apalagi dengan bahasa kita bagang pepet ya. Coba kita suruh salat subuh, kita dulu yang mengerjakan. Kalau bapak suruh anak ke masjid, dia dulu yang siap mau berangkat ke masjid. Ingarso Suntolodo. Itu bahasa Jawa. Tapi dari seorang tokoh pendidikan nasional. Sampai simbol itu sekarang kan simbol daripada Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, Ing Madio Mangun Karso. Madio itu bersama-sama. Pertama di depan kita. Beri contoh. Tanpa kita berikan contoh, Nabi kan contoh uswatun hasanah. Contoh berikan. Contoh itu efektif. Itu efektif kalau contoh. Yang kedua, Imadio Mangun Karso. Bersama-sama. Madio itu di tengah-tengah bersama gitu. Berkolaborasi. Bukannya kita lepaskan dia. Ada saatnya bisa melepaskan. Yang ketiga namanya Tuturi Handayani. Hanya tinggal kita bimbing saja. Nak, salah nak, ngaji nak. Tapi sudah ada dasarnya. Puasa nak. Saya sering tadi malam juga ceramah di subuh, khusus penekanan pada masalah puasa anak-anak. Kalau anak-anak tidak disuruh berpuasa waktu kecil, jangan harapkan waktu besar dia mampu berpuasa. Waktu saya masih guru dulu, itu sampai
bermacam cara dia buka puasa karena tidak sanggup berpuasa. Bermacam cara dia tidak mau salat karena tidak pernah biasa salat. Nah, itu kalau sudah dibiasakan, itu baru bisa tuturi handayani tingkat ketiga, membimbing dari belakang. Itu sudah depan itu, ya sudah sudah berada pada posisi aman. Jadi sangat penting, maka cocok sekali ini. Terinspirasi ibu yang menyusun materi ini itu, ya, karena saya teringat dulu Bung Soeharto ketahanan pangan, ya. Nah, satu lagi perlu stabilitas iman, dulu stabilitas keamanan. Ya, banyak program-program dari waktu Orde Baru dulu ya, yang kita masih ingat ada GBHN-nya dari besar luar negara gitu. Ya, konsepnya bagus sekali. Udah tingkat rumah tangga kedudukannya dalam pandangan agama. Al-Madrasatul Ula, orang tua sebagai guru yang paling utama. Yang dididiknya, diasuhnya, kalau ibu 24 jam 24 jam tiap hari, lamanya 9 bulan. Lamanya 9 bulan, ataupun 8 bulan lebih. Beda waktunya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan berbeda waktunya. Itu ada hikmahnya juga. Walaupun ada yang paling lama 4 tahun. Dalam sejarah pernah manusia mengandung 4 tahun. Walaupun itu baru 1 namanya. Ya. Ibunda Imam Syafi'i mengandung 4 tahun. Kemudian yang kedua, rumah tangga dalam negara. Tadi sudah kita sampaikan bahwa rumah tangga itu unit yang terkecil dalam sebuah negara, ya, unit yang terkecil. Tapi negara itu berangkat dari rumah tangga. Apakah dia jadi presiden, jadi menteri, jadi orang penting, itu berangkat dari rumah tangga. Waktu kami di Banda Aceh dulu, orang-orang daerah kita itu dianggap berhasil, punya pemikiran yang cemerlang, dikaitkan dengan tempat tinggalnya di mana. Ada yang berhasil di sana, tempat tinggalnya, maaf mungkin ada ibu yang dari Buluh Belangara. Banyak dosen di sana yang berasal dari Buluh Belangara. Udah dikaji bagaimana kondisi di Buluh itu, rupanya daerahnya aman itu, suasananya sejuk. Jadi ada kaitan dengan tingkat kecerdasan seseorang. Makanan yang dikonsumsi masih alami, belum banyak kena hal-hal yang bisa mengganggu otak. Ya, masih ori, makanannya ori. Di sana untuk mempelajari seseorang yang berhasil, bukan kita melihat hanya dia sudah berhasil, tapi tolong pelajari bagaimana dia berhasil. Demikian juga daerah-daerah lain disebut daerahnya, disebut kampungnya, itu ada kaitan dengan lingkungan. Bukan ada yang tingkat nasional. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, rumah tangga dalam kedudukan agama dan negara, kita ulangi lagi, negara justru berangkat dari sebuah rumah tangga. Dan orang-orang berhasil tingkat dunia juga ada di rumah tangga tingkat dunia. Pertama sekali istri Rasulullah SAW yang disebut dengan Ummul Mukminin. Keluarga Rasulullah rumah tangga juga dalam tingkat, bukan negara lagi, itu sudah tingkat dunia. Kenapa berhasil? Kebersamaan antara suami Rasulullah sebagai seorang suami dan istrinya
yang juga disebut Ummul Mukminin, ibu daripada umat semua umat beriman, orang beriman. Contoh rumah tangga yang paling aman dan harmonis itulah contoh rumah tangga Rasulullah SAW tingkat dunia, bukan tingkat negara. Sehingga ada hadis beliau, baiti jannati, baiti jannati. Beliau berusaha sama-sama menjadikan rumah itu seperti surga. Baiti jannati, rumahku surga begitu. Kalau sudah itu rasakan, alhamdulillah. Kalau belum, kita berusaha dan berdoa. Jangan sebaliknya. Kalau rumah tangga bagaikan surga, anak pulang ke rumah nyaman, tenang dia. Kalau ke rumah gubuk, rumah kecil, mungkin makanan juga menunya mungkin sederhana-sederhana saja. Itu konsepnya. Kita ambil dari ini, baiti jannati. Kalau belum, kita berusaha sebelum kita meninggal. Rumah surga begitu. Dari rumah itulah berangkat menuju surga Allah nanti. Itu contoh keluarga tingkat dunia yang dua-duanya uswatun hasanah. Ada yang paling bagus istri, rumah tangga yang paling bagus istri. Masih ingat kan? Siapa itu? Maaf kalau kita sebut namanya agak kejam sedikit. Istri Fir'aun. Siapa namanya? Dalam Al-Quran ada itu. Bagaimana kejam dan bengisnya Fir'aun. Karena contoh sudah ada semua. Kan Asiyah lah istri Fir'aun yang menyelamatkan Nabi Musa. Beberapa kali nyaris meninggal, dibunuh. Apalagi beredar sebuah edaran instruksi daripada seorang raja, setiap yang lahir laki-laki harus bunuh. Perintah raja, otoriter. Hanya pula dekat rumahnya, mungkin kalau ibu siapa yang umrah, ambil paket yang sempat berziarah ke Mesir. Lihat di mana Sungai Nil tempat hanyutnya Nabi Musa waktu kecil. Dihanyutkan setelah melahirkan oleh ibu Musa. Itu menarik itu. Rumah tangga juga ada. Sekarang kan berziarah di dunia ini gak susah lagi. Sekarang masih ada jamaah kita yang sedang berada di Madinah, yang sedang berada di yang ambil umrah Ramadan. Ya, tadi melihat beberapa jamaah Bintur Rahman sedang di sana, baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dunia sekarang sudah semakin kecil, bagaikan sebuah kampung. Ya, lebih mudah. Itu bagus sekali istrinya. Asiyah lah yang menyelamatkan dari ancaman pembunuhan. Apakah ada di antara kita? Ambillah bagaimana cara Asiyah menghadapi. Kita dengar nama saja Fir'aun ngeri. Barangkali sekeras-kerasnya orang laki-laki sekarang gak ada yang seperti Fir'aun. Karena mungkin Nabi Fir'aun Bandung anak. Karena tidak sekejam itu. Nama saja ngeri dan dengar. Tapi tercantum dalam Al-Quran. Fir'auna kan ada itu dalam Al-Quran. Itu rumah tangga tingkat dunia dan negara lagi. Sehingga baru habis itu melebar dia ke tingkat negara, ke tingkat ya menurut struktur pemerintahan lah, sampai ke rumah kita masing-masing. Yang ketiga, suami paling bagus, istri nggak bagus. Apa contohnya? Nabi Nuh yang buat bahtera. Kan istri yang membantah dan anaknya. Kalau bahasa kita sudah gila ayahmu kalau bilang mana.
buat kapal di atas daratan. Kan gila namanya. 80 tahun beliau berdakwah, 80 tahun. Kita belum sampai atau perjalanan 80 tahun. 80 tahun. Cuma berapa puluh orang saja yang ikut kepada agama tauhid, walaupun belum diberikan nama Islam. Yang paling berat, istrinya sendiri dan anaknya nggak mau ikut. Jadi kita jangan cepat putus asa. Jangan cepat putus asa. Alah, itu pekat-pekat di akhirnya si pekat. Ada juga yang pesimis gini, apa ceramah pengajian yang maksiat terus. Jangan ada yang putus asa kita. Kita balik sedikit, sedangkan masih ada pengajian, masih ada ceramah, ada maksiat, apalagi kalau sama sekali nggak ada pengajian lagi. Itu kalimat menghibur dan memang begitu caranya berdakwah. Kita kan belum ada apa-apanya. Ya, masuk pagi juga kan, datang di sini sudah siap ada jamaah. Coba kita panggil jamaah supaya datang. Kadang-kadang kita nggak mampu. Ini sudah siap. Itu contoh yang keluarga tingkat dunia lah, suami paling bagus, istri nggak bagus, gak ikut. Ya bunayya irkam ma'ana. Waktu ngaji Al-Quran kan ada irkam ma'ana, tulisannya matiba, jumpa dengan mim, bukan jalan jadi mim. Tulisannya irkab ma'ana, wahai anakku, mari naik bersama kami. Yunus panggil keluar anak dan istrinya bersama kaum yang sudah ikut ke agama Nabi Nuh. Dia tunjukkan itu masih ada gunung-gunung yang tinggi. Dah lupa tentang Gunung Yudi. Di mana itu kapan Nabi Nuh? Aduh, udah ada orang yang berkunjung di situ. Dari Yaman, dari mana? Ya. Nah itu nggak bagus juga. Yang lebih parah lagi, dua-dua nggak bagus. Masih ingat kan? Dua-dua nggak bagus. Siapa? Abu Lahab. Itu juga kita dengar nama saja sudah ngeri. Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa mar'atuhu, istrinya, wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Al-Quran menyebutkan bahwa istrinya juga tukang bawa kayu bakar nanti dalam neraka. Dan lengkaplah tingkat dunia, tingkat negara, tingkat kampung dan tingkat rumah kita masing-masing ada. Tapi kita tidak boleh berserah. Agamalah sebagai solusinya. Jangan dikala dapat yang tidak seperti yang kita inginkan, terus kita menjadi putus asa. Nggak boleh. Berusaha. Kalau istilah ada masalah itu yang lebih kecil. Kalau ada tikus di rumah, bagaimana cari jalan jangan ada tikus. Bukan dibakar rumah supaya jangan tikus. Bukan itu rumah udah jadi tikus. Kayak begini. Itu bukan solusi namanya. Ya, tapi musibah. Nah, cari. Itulah tugas kita. Kalau sudah beres-beres semua, sudah pas-pas semua, mana ada tugas lagi? Maka kita tidak boleh tinggal diam. Terus bergerak. Nah, jadi ibu-ibu sebagai kesimpulan, ada pertanyaan kan? Sebagai kesimpulan, pertama sekali mari sama-sama untuk diri kita, pesan Nabi ibda' bin nafsik, mulailah dari diri kamu masing-masing. Untuk memperbaiki yang sudah baik kita tingkatkan, mungkin sebagaimana yang ingin
kita capai sesuai dengan tuntunan agama belum tercapai, kita berusaha. Maka inilah seperti sebuah laboratorium ini, kayak lab ini, kita perbaiki, ya, kita perbaiki. Nah, jadi bahan-bahan di sini nanti coba praktekkan, tapi jangan lupa berdoa. Nah, jangan lupa berdoa. Ada sebuah doa yang kita mohon perlindungan kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allah, nampakkanlah yang baik kepadaku baik, dan mampukanlah aku ya Allah mengikuti yang baik itu, melaksanakan yang baik itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nampakkanlah yang jelek yang batil itu batil ya Allah, dan mampukanlah aku meninggalkan yang batil itu. Artinya kita tidak punya kuasa apa-apa. Kita bertongkat pada Allah, kita mentungkap Allah. Nah, apalagi bulan suci Ramadan ini berdoa. Ada doa khusus dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat apa ya berapa? Rabbana hablana min azwajina, Tuhan kami berikanlah kepada kami dari anak keturunan kami, dzurriyyat. Hablana min azwajina, dari pasangan hidup kami. Apa lagi sambungannya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, anak keturunan yang qurrata a'yun itu menjadi yang penyejuk ya. Penyejuk mata dikala kita lihat, membuat hati tenang. Kalau jauh kita rindu kepadanya, kalau dekat kita melihatnya senang. Qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami ya Allah orang-orang takwa itu sebagai ikutan kami. Nah, kita berdoa pada Allah, bukan jadi sendiri dia, lewat doa. Nah, itu kesimpulan pertama. Kita sudah tahu ini baik, ini tidak baik. Nah, jangan tinggalkan yang tidak baik setelah tahu yang baik. Belum baik sebagaimana yang kita ketahui, yang ini kita perbaiki. Kita perbaiki, berdoa pada Allah. Selama kita mau memperbaiki, itu akan menjadi ibadah. Sama dengan kita selalu belajar. Kalau ada yang belum benar, Allah ampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mungkin selama ini tidak sempurna. Seperti orang belajar Al-Quran, Fatihah yang nggak betul waktu baca. Allah masih maafkan kalau kita masih mau belajar. Tapi kalau sudah kita ambil kesimpulan ini sudah pasti betul, padahal tidak betul, itu Allah nggak terima ibadah kita. Misalnya tentang Fatihah saja. Kemudian yang kedua, kedudukan rumah tangga dalam agama itu, kayak kita ulangi lagi, al-madrasatul ula, rumah sekolah yang pertama. Kalau sudah disebut rumah sekolah itu, terbayang kita ada sebuah proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kedudukan agama rumah tangga dalam tingkat negara. Itu berasal dari rumah tangga sebuah ini, rumah tangga yang kecil tapi membawa pengaruh yang sangat besar. Jadi bukan negaranya, tapi kalau untuk bagaimana kekuatan seorang ibu, ya sampai ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab, al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Orang perempuan itu bagaikan tiang negara. Kalau baiklah orang perempuan akan baik sebuah negara. Wa idza fasadat fasadatil bilad. Kalau buruk, tidak bagus, orang-orang perempuan itu akan hancurlah negara. Walaupun itu sebuah ungkapan, banyak orang mengatakan itu semacam ya, ungkapan nasihat lah dari bahasa Arab. Ya, daripada tadi juga kita baca ucapan nasihatnya dalam bahasa Sanskerta, bahasa Jawa Tengah. Inilah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mungkin sebagai pengantar saja untuk hari ini. Yang jelas kita mendapat dua ibadah hari ini.
kita sedang berpuasa, itu sedang beribadah. Kemudian kita mengulang-ulang ilmu juga ibadah. Yang ketiga juga ibadah, kita berada dalam suasana silaturahim. Nah, ibu dari rumah masing-masing, ada di Dubai, ada di mana-mana. Yang paling jauh di mana ibu? Bertemu di sini, silaturahim ini. Ya, berangkat dari rumah tangga juga ada, di rumah tangga yang berbeda-beda. Bertemu di sini, berkumpul di sini. Walaupun kita barangkali belum mampu mengumpulkan dalam pengajian, orang yang paling berperan adalah rumah tangga. Pengajian saya pernah isi lama dulu, itu maju arun. Itu setiap malam tertentu ada pengajian kumpul bersama suami istri. Pengajian suami istri. Kalau tidak ikut, dilapor ke manajer. Pas waktu manajer itu dia peduli masalah pengajian seperti itu. Nah, kalau sekarang mana ada, kalau seorang bapak bilang aja datang. Ya, ibu aja begini, nanti kasih tahu. Mana ada kasih tahu, mana tanya lagi. Padahal itu paling lengkap tanggung jawab seorang pemimpin, kepada bawahannya dikumpulkan dia. Panggil ustaz, berikan pencerahan. Tanya jawab di situ. Walaupun kadang ada hampir ada yang ibu-ibu juga di situ. Apa-apa lah. Ya, kita buat seperti kita buat bengkel. Dan perlu dipreteli sedikit. Kita sampaikan masalah-masalah rumah tangga. Ya, aman. Bertahun-tahun. Nah, jadi ibu-ibu jamaah rahimahullah, alhamdulillah, tinggallah ini jadi ibadah di sini, ibadah puasa, ibadah pengajian, dan ibadah silaturahim. Demikian sesuai dengan yang sudah diatur. Mungkin sekarang jadwalnya bertanya mungkin ya. Saya tunggu tahu nanti baru saya bertanya. Demikian dipersilakan.